Tanggal 9 Oktober 2025, Multi Arta Pratama tercatat jual saham PANI sebanyak 178.237.800 lembar di harga Rp14.075 per lembar, ya atau senilai 2,5 triliun rupiah ya. Katanya sih demi naikin free float. Masuk akal sih, dan kita tahu kemarin di tanggal 9 Oktober itu PANI merah melemah 3,9%. Yang penting sekarang ini nih, kita lihat respon marketnya kayak gimana. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas. Sebelum kita bahas IHSG, saya mau kasih info dulu ya. Kalau tanggal 11 Agustus besok ini nih, kami ada bimbel cuan gratis jam 9.00 waktu Indonesia Barat, dan kami akan membahas tentang single stock futures. Daftar aja gratis, link daftarnya ada di bawah ya, ada di deskripsi di bawah. Jadi ya buruan daftar karena gratis. Single stock futures itu apa dan manfaatnya seperti apa, itu akan dibahas lengkap besok. Yang jelas ini modal yang diperlukan untuk transaksi single stock futures itu lebih murah dibandingkan, atau lebih sedikit dibandingkan dengan saham induknya, karena ada leverage lah. Dan ya resikonya seperti apa, potensi keuntungannya seperti apa, besok kita akan bahas gitu ya. Segitu aja lah infonya. Sekarang kita bahas IHSG-nya dulu. Dan hari ini IHSG menguat tipis. Menguat tipis 0,7% di level 8257.86 tutupannya ya. Inside bar sih. Hari ini berapa? 8270.33, kemarin 8272 ya, inside bar. Masih belum ada tanda bearish reversal yang signifikan, yang kuat gitu ya. Jadi arahnya masih ke atas aja. Ya kalau kita lihat dari strukturnya sementara ini, selama nggak ke bawah 8045 selama nggak ke bawah 8045 arahnya masih ke atas. Ya, semoga lah 8,5 gitu ya, semoga. Tetap stay safe aja buat yang lagi trading. Maksudnya stay safe ini bukan berarti jangan trading, tapi strateginya dijalankan dengan benar sesuai dengan trading atau investing plan-nya masing-masing. Kalau trading, apalagi trading jangka pendek, strategi exitnya itu juga dijalankan. Jangan cuma beli terus pikir belakangan gitu ya. Strategi exitnya dijalanin. Stop loss, kalau memang harus exit dalam keadaan rugi karena kena stop loss, ya udah, yang penting asetnya selamat dulu lah gitu ya, pelurunya diselamatin dulu yang ada. Kemudian trailing stop buat yang floating profit itu penting, jangan sampai ketika tiba-tiba berbalik arah kayak kemarin saham-saham Konglo pada kompak kempes. Nah itu kan kompak tuh kempes turun semua, kalau nggak ada trailing stop, kemudian modalnya agak mepet-mepet dengan harga, maksudnya nggak terlalu bawah banget gitu ya, itu bisa-bisa jadi minus lagi gitu kan. Dan jangan lupa juga jualan take profit, jangan ragu take profit kalau memang harganya sudah naik sampai di area-area yang sudah diperkirakan itu jadi area resisten atau diperhitungkan jadi area target di trading plan-nya. Atau ketika muncul rejection gitu ya, TP aja dulu, nggak masalah. Yang penting berpikir realistis sekarang ini akan sangat membantu portofolio. Itu ya, segitu dulu. Kita happy cuan dulu lah. Ada beberapa saham yang mau saya bahas di segmen happy cuan, yang ada tiga saham. Yang pertama si Wifi. Ini tadi waktu live trade pagi di Instagram. Jadi kalau mau ikutan atau join live trade pagi di Instagram, link Instagram kami ada di bawah ya, di deskripsi di bawah. Follow dulu aja biar nggak ketinggalan, atau biar ada notif kalau live-nya udah mulai. Tadi sempat dibahas, setelah ada yang nanya Wifi, terus dibahas nembus ke atas 3440 tuh boleh tuh dibeli, setidaknya buat fast trade. Ternyata dikasih lebih-lebih tuh ya, happy cuan lah pokoknya yang tadi sempat beli. Setidaknya beli di 33 beli di 3440, jualan di 600 3700 pun udah lumayan tuh ya, udah oke lah
ya. Kalau masih minat incer wifi lagi, coba tungguin di sini nih nanti di 3490, 3,5 gitu ya, tungguin situ dulu. Kemudian yang kedua ada TPIA. TPIA itu kemarin masuk ke dalam list rekomendasi di tanggal 7 seingat saya, kemudian dapat barang juga di tanggal 7. Stop loss di bawah 7,5, target yang ada di list rekomendasi itu di 8,5. Hari ini disamperin 8,5. Mungkin udah ada yang jualan, juga ada yang belum ya. Yang udah jualan ya happy cuan, yang belum pasang trailing stop seperti biasa. Kalau balik ke 8.000 lagi ya TP-TP dulu lah. Turun ke bawah 8.025 mau exit dulu nggak masalah. Setidaknya masih ada cuan kan ya. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi Ratu. Kenapa Ratu? Karena kemarin kan kita bahas nih, Ratu ada peluang lanjut ke 10.000. Ya, hari ini nyampe 10.000, happy cuan. Kalau misal masih ada yang punya di 5850 waktu dapat barang di tanggal 25 ya, strateginya atau muncul di dalam list rekomendasi itu tanggal 24 seingat saya, kemudian dapat barangnya tanggal 25, tidak atau selambat-lambatnya dikasih di tanggal 30 September lah. Naik nih, sampai sekarang udah 70-an persen kalau misalnya disimpan gitu ya. Buat yang udah jualan mungkin ilah barang ya udah nggak masalah, nggak perlu disesali, kita lihat besok lah. Tungguin di sini nih, tungguin di 9.000. Kalau misalnya kempes turun nggak langsung bablas gitu ya ke 9.000 dan membal, dibeli boleh buat minimal buat fast trade gitu ya. Karena kalau kita lihat setup yang lebih lama nih, yang kebentuk di bulan April, yaitu ada potensi ke target TP full cycle-nya dari setup yang kebentuk di bulan April itu, yaitu di 11.600. Karena ini udah all time high ya, udah bikin high baru dia. Meskipun udah ding, saya pikir belum di breakout. 9.900 sudah di breakout, tutup 9.975. Oke, mudah-mudahan lancar ke 11.600-an ya si Ratu. Sekarang kita bahas stock IDs kemarin nih. Ada 3. Yang pertama Ali. Strateginya ngantri di 7575 dan ya belum dapat barang kalau Ali ya. Ngantri dulu aja nggak masalah supaya nggak terlalu gede risikonya, karena stop lossnya di bawah 7250 dan target incar di 8400, 8,5 dulu aja nggak apa-apa. Kemudian saham kedua ada BDKR. Kalau ini udah dapat barang karena strateginya ngantri di 172, udah dapat. Hari ini sempat turun sampai ke 168 kan, jadi ya hold dulu nggak masalah, selama nggak ke bawah 162 aman. Mudah-mudahan lancar ke 200-an. Target TP1 dari setup yang udah kebentuk ada di 218 220, mudah-mudahan lancar ke sana. Next ada Tebik. Tebik ini belum dapat barang, nyamperin 1850 lagi hari ini, tutupan di situ. Dan karena nggak naik ke atas 1920 juga, jadi ya udah kalau mau nunggu di 1790 boleh. Meskipun ya kemarin sempat dibahas juga area belinya itu ada 3 level kalau misalnya mau dijabarin semua ya, dari 1850, 1790 dan 1730, mau diantriin di 3-3-nya itu boleh. Salah 2 atau salah 1 juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama di bawah 1680 tapi, dan targetnya 2000-an tetap 2000. Target TP1 ada di 2030, 2040 sampai 2100 itulah ya situ. Kemudian sekarang kita bahas si Pani. Oke, jadi gini nih ceritanya. Beritanya mana tadi ya, dari kanal Bloomberg Technos. Ya bener, emang kemarin itu Pani tercatat jualan value-nya itu senilai 2,5 T lah. Saya tadi udah nih. Jadi gini ceritanya. Jadi Pani ini selama Oktober tercatat jualan di tanggal 6, 8 dan 9 ya, 9 Oktober 2025. Di tanggal 9-nya aja sih value transaksinya senilai 2,5 triliun rupiah. Jualan sebesar 178.237.800 saham di harga 14.075. Kemudian tanggal 8-nya itu 6.700.000 saham di harga 15.000, dan di tanggal 6-nya 6 Oktober 2025 jualan 178.237.800 saham di harga 14.075 juga. Jadi kalau ketiga hari ini yang waktu Multi Arta Pratama ini jualan dan di total selama Oktober, jadi ya selama awal Oktober ini di
Total dia itu udah jualan sebanyak 363.175 saham. Ya kalau di hitung value-nya sebenarnya 5 triliun. Jadi ini sih Pani ya, kalau bagi yang nggak ngikutin, buat yang ngikutin pasti udah tahu kalau Pani kemarin itu udah direstuin mau nerbitin saham baru ya. Pernah saya bahas waktu Pani mau waktu Pani berencana mau nerbitin saham baru dengan skema private placement itu kan. Ada di video-video kami di tanggal-tanggal sebelumnya, cari aja di situ. Jadi Pani itu kemarin udah direstuin menerbitin saham baru dengan skema private placement. Ya investornya ya dia juga. Jadi kemudian supaya nggak numpuk atau nggak terlalu terkonsentrasi gitu ya kepemilikan sahamnya maksud saya. Jadi dijual lah ke market ini si saham Paninya. Di awal Oktober ini dia jual udah sebanyak 363.175.600 saham senilai 5 triliun rupiah. Ya untuk naikin free float lah. Nggak salah sih strateginya nggak salah. Nah yang terpenting sekarang adalah kita lihat respon marketnya si Pani ini nih. Kita lihat respon marketnya. Kenapa penting? Karena bukan paling, tapi mau gimana pun market yang paling bener. Jadi kita perlu nih lihat respon marketnya. Oke, hari ini Pani melemah tipis memang 0,2%. Dia inside bar. Dan sebelumnya memang pernah ada strategi yang nyebutin boleh beli Pani gitu ya, dengan target cukup di sini doang, di 15 ribuan dah seingat saya ya, 15,5 gitu. Kemudian di sini juga ternyata ada setup CB1, tapi level pre-entry-nya dan entry-nya masih di bawah. Level entry di 13.750, level pre-entry di 13.275, dan stop loss-nya ya kalau turun dan tutup di bawah 12.850 lah. Gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi di zoom out gitu, maksud saya zoom out dari awal tahun sampai sekarang lah. Kalau ternyata dia turun ke bawah 12.850 nih, ntar nggak lanjut naik gitu ya, atau dalam waktu dekat, saya sih ngarepnya turun nih dalam waktu dekat, ngetes 14.000 atau ke 13.700-an gitu ya. Terus ternyata nggak membal, malah lanjut turun ke bawah 12.850 lanjut turun breakdown 12.850, maka ada ada kemungkinan si Pani ini ngisi range sideways dengan range yang paling bawahnya ini di 7.300 dan paling atasnya itu di 19.650. Ya memang range sideways-nya lebar sekali ya. Jadi area yang perlu dipantau buat yang masih minat banget incer Pani ya, saya rasa nggak perlu di 7.300 juga, karena di area-area di sini itu bisa dijadikan inceran kalau misalnya mau beli, in case dia breakdown 12.850 tuh. Di berapa? Di 11.450. Situ. Ya. Jadi paling enggak strateginya paling buat yang lagi incer atau pengen atau minat beli Pani sekarang ini, ngantri boleh tuh di 13.750 dan 13.275 juga nggak apa-apa. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 12.850. Terus kalau breakdown tuh 12.850-nya incernya di area kota hijau ini nih 11.400-an gitu ya, ceritanya kayak gitu tuh. Buat yang punya barang gimana dan masih mau hold, ya udah hold. Mudah-mudahan modalnya cukup bawah ya. Kalau modalnya cukup bawah dan bawah banget, enak lah pasang trailing stop aja di 12.800 gitu, 12.825, 12.800 aman. Tapi kalau modalnya mepet-mepet ya situlah 14.200 lah trailing stopnya gitu ya. Oke, segitu dulu sih Paninya ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk hari Senin 13 Oktober 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama adalah
si dia CDIA hari ini berhasil naik menguat 9,4%, tutup di 2320. Saya sih nggak ngarepin dia naiknya terlalu tinggi juga tutupnya ya, cukup di atas 2230 aja ngarepnya hari ini. Pokoknya tutup di atas 2230 oke lah gitu ya, tutup di 2320 ya oke. Nah mungkin tadi sempat ada yang beli karena waktu live trade pagi tadi sempat ada yang nanya, sedikit dibahas, kalau mau beli boleh stop lossnya di bawah 2030 waktu harga masih di 2100-an ya, di bawah 2200 lah pokoknya tadi itu. Dan udah floating profit, happy cuan dulu. Jadi buat yang udah punya barang mau di hold nggak nambah barang juga nggak apa-apa, nggak perlu nambah juga nggak apa-apa. Atau kalau baru dikit, nah itu namanya ngantri aja, strateginya pakai yang ini boleh. Atau buat yang minat pengen buyback, udah jualan kemarin gitu ya dan pengen buyback, ya ini boleh nih. Strateginya beli ngantri di 2230, stop lossnya di bawah 2030, dan targetnya incer 2700-an masih oke sih, itu rasionya masih 1:2 lah ya. Kemudian saham kedua ada Inco, hari ini juga menguat sih, Inco menguat 2,3% meskipun masih di dalam range inside bar. Cuman karena dia tutup di atas highest close bulan September, maka ada peluang dia lanjut naik maksud saya ya. Kan kalau kita lihat beberapa pekan belakangan ini, 1-2 pekan belakangan ini dia ada ada kemungkinan sideways di dalam range 4160 sampai 4750 nih. Karena hari ini udah tutup di atas highest close selama fase atau selama range atau ya selama range sideways ini nih, selama ada di dalam range sideways ini yaitu di 4480. Jadi boleh tuh besok dibeli di 4480-nya, Senin maksudnya, ngantri situ yang minat beli Inco ya. Stop loss ya kalau turun ke bawah 4160 sih cut loss, tapi kalau ternyata nggak turun ke bawah 4160 tapi tutup di bawah 4250, misal tutup di 4240 atau 4230 gitu ya, cuman nggak sampai turun ke bawah 4160, yaitu exit aja dulu nggak masalah gitu. Kemudian targetnya incer 5000 dulu aja, rasionya juga masih 1:2 kok. Itu ya. Next ada Wirge yang dari kemarin-kemarin nungguin Wirge nih, termasuk saya. Si Wirge akhirnya hari ini menguat 7,9%, tutup di 136. Lumayan oke sih ya reboundnya, meskipun saya pikir sekalian aja langsung naik nyembul ke atas 141, tapi ternyata belum, tapi nggak apa-apa lah. Dengan tutup di 136 ini ada setup yang kebentuk, ada CB1 yang kebentuk. Jadi buat yang minat pengen beli Wirge apapun motifnya, boleh ngantri di 129, stop loss di bawah 121 ya, di 120 paling nggak stop lossnya berarti ya. Kalau tutup di bawah 121 ya gagal berarti cut loss. Kemudian target TP1 ada di 145, target TP2 di 160. Mudah-mudahan sih ke 160 ya si Wirge. Nah itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur-fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.